Saya ulangi. Bank adalah deposisi bank yang diberi hak monopoli mengeluarkan uang, namun bank ini bukan merupakan bank sentral murni. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Desember 1951 dilakukan nasionalisasi pada Djapase Bank. Tujuannya di samping untuk mengambil alihan kepemilikan dan manajemen, juga mengubah dan mengisi dengan muatan dan misi yang sejalan dengan aspirasi perkembangan nasional. Selanjutnya lahir sebuah bentuk perkreditan yang terorganisasi dalam suatu lembaga yang melayani penduduk pribumi, yaitu Bank Priyayi. Bank ini didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 oleh Patih Raden Wireatmaja dengan modal awal berasal dari kas masjid. B. Atau kedua, masa penjajahan Jepang. Pada tahun pertama masa pendudukan Jepang, kantor-kantor bank ditutup. Pada tanggal 20 Oktober 1942, semua bank Belanda, Inggris, dan sebagian bank Tionghoa dinyatakan dilikuidasi. Sedangkan kegiatannya dilanjutkan oleh Shimon Kinko, sebuah lembaga perkreditan Jepang. Kemudian pemerintah bala tentara Jepang di Indonesia mendirikan Nanpo Kaihatsu Kinko, yaitu bank peredaran sirkulasi yang berkantor pusat di Tokyo. 3. Atau C. Masa setelah kemerdekaan Indonesia. Perkembangan perbankan pada awal kemerdekaan dimulai dengan terbentuknya Bank Sentral yang didirikan sebagai kelanjutan Djapase Bank. Langkah dan kebijakan pertama yang berkaitan dengan perbankan adalah pembentukan bank baru sebagai alat perjuangan dan dimaksud sebagai bank sentral, yaitu Bank Negara Indonesia. Pada zaman awal kemerdekaan berdiri, bank-bank lain antara lain Bank Negara Indonesia tanggal 5 Juli 1946, Bank Rakyat Indonesia 22 Februari 1946, Bank Surakarta MII di Solo tahun 1945, Bank Indonesia di Palembang tahun 1946, dan Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan tahun 1946, Bank Amerta di Yogyakarta pada tahun 1947, NP Bank Sulawesi di Manado tahun 1946, dan Bank Dagang Indonesia di Banjarmasin pada tahun 1949, Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950, dan Bank Timur NP di Semarang tahun 1949. Masa Orde Lama. Perkembangan keempat itu pada masa Orde Lama, yaitu perkembangan perbankan pada Orde Lama begitu kalut. Sesuai dengan kekalutan perekonomian pada saat itu, ekspansi kredit perbankan yang didukung percetakan uang kertas baru oleh Bank Indonesia telah menciptakan inflasi yang tinggi dengan segala akibat buruknya terhadap perekonomian nasional. Kekalutan perbankan ini juga terjadi karena sifat dualisme bank sentral pada saat itu. Pada tahun 1958, ketika dilancarkan aksi merebut Irian Barat dari Belanda, dalam bidang perbankan dilakukanlah hal serupa dengan menasionalisasikan bank-bank Belanda, diantaranya Bank Indonesia adalah Excomto Bank menjadi Bank Dagang Indonesia (BDN), Nederland Handel Bank atau NHB menjadi Bank Umum Negara, dan Nederlandse Handel Maatschappij NHM menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan. Pada periode Orde Lama ini juga lahir bentuk Bank Pembangunan Daerah yang hakikatnya adalah suatu lembaga keuangan milik pemerintah daerah yang melakukan usaha perbankan. Masa Orde Baru. Kelima itu masa Orde Baru. Perbankan pada pemerintahan Orde Baru ini dimulai dengan memperkuat perundang-undangan yang mengatur perbankan, baik berupa penggantian maupun perbuatan undang-undang baru yang secara garis dibagi dalam 4 tahap, yaitu 1. Tahap stabilisasi dan rehabilitasi, yaitu pada tahun 1966 sampai tahun 1969. Hal ini ditandai dengan lahirnya landasan pokok perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang pokok-pokok perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Kedua, tahap pembangunan pada tahun 1970 sampai dengan 1982. Dalam tahap kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai stabilitas moneter
dan meningkatkan ekspor, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan berlakunya pasar uang di Jakarta oleh Bank Indonesia pada tahun 1974 yang tujuannya agar bank yang mempunyai kelebihan ataupun kekurangan dana dapat mentransfer atau meminta dari bank lain dengan perjanjian bunga yang menguntungkan. Dalam kurungnya Interbank Child Money Market. 3. Tahap deregulasi, yaitu 1983-1991, yaitu ditandai dengan banyak sekali berbagai kebijakan baru dalam dunia perbankan Indonesia. Pada awal tahun 1980-an, pemerintah mengeluarkan kebijakan 1 Juni 1993 yang menghapus pagu kredit, serta untuk bank-bank negara dibebaskan menetapkan suku bunganya dan kredit likuiditas dikurangi volumenya. Pada tanggal 12 Juni 1983 dikeluarkan kebijakan mencegah usaha spekulasi di bidang SPBO dan SBI. Pada Desember 1988 dikeluarkanlah kebijakan penambahan jenis lembaga keuangan non-bank dan perluasan jenis usahanya. Lalu kebijakan pada Maret 1989 yang mengatur tentang merger, permodalan batas pinjaman dan sebagainya Pada Januari 1990 dikeluarkanlah paket kebijakan pengurangan secara bertahap kredit likuiditas Bank Indonesia. Sedangkan pada Januari 1991 dikeluarkan paket kebijakan tentang asas kehati-hatian bagi perbankan. 4. Tahap awal reformasi, yaitu 1992-1998. Pada tahap deregulasi, perbankan berpijak pada sandaran yang tidak kuat, yaitu keputusan presiden atau peraturan lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan total dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam perkembangan terakhir ternyata perbankan Indonesia mengalami sesuatu krisis yang berat. Usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan melakukan likuiditas perbankan pada 16 November 1997, kemudian April 1998 dan Agustus 1998. Selain itu, pemerintah juga mengambil alih penguasaannya. Dampak dari kebijakan likuiditas adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan yang sekaligus menurunkan likuiditas perbankan. Masa Orde Reformasi. Kebijakan pada masa ini tertuju pada dua hal, yaitu 1. Penguatan landasan hukum perbankan. Dalam rangka penguatan hukum perbankan nasional, pemerintah mengesahkan peraturan di bidang perbankan, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang perbankan pada tanggal 10 November 1992. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada tanggal 17 Mei 1999. Dan 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas dipisah dan sistem nilai tukar. 2. Penyihatan perbankan. Salah satu upaya pemerintah dalam penyihatan perbankan nasional yaitu mencoba mengadakan merger dan atas bank-bank negara dengan tujuan menjadikan bank yang dimiliki negara menjadi bank yang kuat dan solid. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.